Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB CPNS bidang keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman sejawat yang membutuhkan dan semoga semua lolos dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Soal yang pertama, perawat keluarga melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak usia sekolah. Hasil kunjungan didapatkan data bahwa anak mengeluh batuk berlendir yang dialami sejak seminggu yang lalu. Riwayat alergi debu, penapasan 24 kali per menit, ventilasi dan pencahayaan kamar tidur kurang. Keluarga hanya mampu menyebutkan pengertian ISPA secara umum. Apakah intervensi yang pertama kali diberikan kepada keluarga? A. Anjurkan untuk tes alergi. B. Anjurkan membuka jendela setiap hari. C. Memberi pendidikan kesehatan tentang ISPA. D. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif. Atau E. Anjurkan untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, untuk menjawabnya, pada soal tersebut didapatkan data bahwa keluarga hanya mampu menyebutkan pengertian ISPA secara umum. Jadi yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang ISPA. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu C. Beri pendidikan kesehatan tentang ISPA. Berikutnya soal nomor 2. Perawat keluarga melakukan kunjungan pada salah satu keluarga. Didapatkan bahwa semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain. Semua saudara tinggal berdekatan. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, mereka saling membantu. Keluarga juga tinggal serumah dengan mertua dan mereka sangat membantu apabila terjadi kesusahan berupa bantuan pinjaman dana. Apakah fungsi keluarga yang dijalankan keluarga tersebut? A. Fungsi afektif. B. Fungsi ekonomi. C. Fungsi sosialisasi. D. Fungsi reproduksi. Atau E. Perawatan kesehatan. Sebelum menjawabnya, kita bahas satu persatu. Apa sih fungsi afektif? Fungsi afektif atau the affective function adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Untuk fungsi ekonomi dalam keluarga meliputi pencarian nafkah, manajemen keuangan, dan penggunaan dana untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah keluarga. Dan fungsi sosialisasi keluarga yaitu tercermin dalam melakukan pembinaan sosialisasi pada anak, membentuk nilai dan norma yang diyakini anak, memberikan batasan perilaku yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan pada anak, dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Untuk fungsi reproduksi, keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Jadi untuk fungsi keluarga yang dijalankan keluarga tersebut yang benar yaitu A. Fungsi afektif. Selanjutnya soal nomor 3. Pada saat kunjungan rumah pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak, diperoleh informasi bahwa suami dengan umur 37 tahun yang bekerja sebagai wira swasta dengan penghasilan kurang lebih 1.500.000 per bulan. Istri hanya sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 3 orang anak. Anak pertama berumur 12 tahun,
dan anak kedua berumur 10 tahun. Sedangkan anak ketiga masih balita. Dengan penghasilan yang dimiliki keluarga saat ini, keluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya. Apakah tahapan keluarga pada kasus tersebut? A. Keluarga prasejahtera. B. Keluarga sejahtera tahap 1. C. Keluarga sejahtera tahap 2. D. Keluarga sejahtera tahap 3. Atau E. Keluarga sejahtera tahap 3+. Tahapan keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera. 1 atau KS1 atau indikator kebutuhan dasar keluarga, basic needs. Sedangkan tahapan keluarga sejahtera 1 atau KS1 yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan keluarga sejahtera 1 tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga sejahtera 2 atau indikator kebutuhan psikologis, psychological needs keluarga. Dan tahapan keluarga sejahtera 2 yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan keluarga sejahtera 1 dan 8 indikator keluarga sejahtera 2 tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga sejahtera 3 atau KS3 yaitu indikator kebutuhan pengembangan atau developmental needs dari keluarga. Tahapan keluarga sejahtera 3 yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan keluarga sejahtera 1, 8 indikator keluarga sejahtera 2, dan 5 indikator keluarga sejahtera 3, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator keluarga sejahtera 3+, atau indikator aktualisasi diri atau self-esteem keluarga. Sedangkan tahapan keluarga sejahtera 3+ yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan keluarga sejahtera 1, 8 indikator keluarga sejahtera 2, 5 indikator keluarga sejahtera 3, serta 2 indikator tahapan keluarga sejahtera 3+. Dan di sini permasalahannya yaitu keluarga dengan penghasilan yang dimiliki keluarga saat ini, keluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jadi keluarga tidak mampu memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera atau kebutuhan dasar keluarga. Sehingga jawaban yang benar yaitu A, keluarga prasejahtera. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang laki-laki berumur 45 tahun bekerja sebagai nelayan, memiliki 3 orang anak laki-laki. Pada saat pengkajian keluarga ditemukan bahwa klien mengeluh sesak dan klien terlihat kesulitan bernapas. Penapasan 28 kali per menit, riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, suhu tubuh di 38 derajat Celcius, auskultasi paru bronkofesikuler. Apakah masalah keperawatan keluarga yang tepat? A. Hipertermia. B. Resiko infeksi. C. Pola nafas tidak efektif. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Atau E. Gangguan perfusi jaringan serebral. Pada soal tersebut disebutkan bahwa klien mengeluhkan sesak nafas dan klien terlihat kesulitan bernafas sehingga masalah keperawatan keluarga yang tepat yaitu C. Pola nafas tidak efektif. Berikutnya soal nomor 5. Keluarga klien Tuan M merupakan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga pemula. Keluarga berlatar belakang pendidikan tamat SMP. Dari hasil pengkajian,
Suami mengeluh pusing dan sesak. Tekanan darah 150/100, pernapasan diketahui 28 kali per menit, suhu tubuhnya 36,7 derajat Celcius, dan nadi 130 kali per menit. Diketahui suami memiliki riwayat merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Orang tua suami sudah meninggal karena penyakit jantung dan hipertensi. Apakah intervensi keperawatan yang tepat? A. Mengukur tanda-tanda vital. B. Menjelaskan bahaya penyakit jantung. C. Membawa klien ke puskesmas setempat. D. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Atau E. Memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Dan jawaban yang tepat yaitu D. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang kepala keluarga berumur 63 tahun tinggal bersama cucunya yang berusia 7 tahun. Klien mengeluh batuk, berkeringat pada malam hari, nafsu makan berkurang. Klien pernah memeriksakan diri ke puskesmas dan didiagnosa menderita penyakit TB. Hasil pengkajian diketahui klien pernah tidak mengkonsumsi obat yang diberikan selama 1 minggu. Berat badan 50 kg, tinggi badan 170 cm. Frekuensi pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Keletihan. B. Defisit pengetahuan. C. Resiko penyebaran infeksi. D. Ketidakpatuhan minum obat. Atau E. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan pada soal tersebut diketahui klien pernah tidak mengkonsumsi obat yang diberikan selama 1 minggu. Jadi masalah keperawatan yang tepat yaitu D. Ketidakpatuhan minum obat. Berikutnya soal nomor 7. Di sebuah desa ditemukan data pada bulan Oktober 2016, 65% kakak atau kepala keluarga tidak mempunyai jamban. 45% kakak tidak mempunyai tempat pembangunan sampah. 25% kakak mengkonsumsi air yang tidak dimasak. Dan 20% balita menderita diare. Perawat telah melakukan penyuluhan kesehatan mengenai kebersihan lingkungan. Apakah upaya selanjutnya yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Peningkatan SDM kader. B. Pemberdayaan masyarakat. C. Pendidikan kesehatan keluarga. D. Penyuluhan kesehatan lingkungan. Atau E. Pemeliharaan kesehatan lingkungan. Sebelumnya, perawat telah melakukan penyuluhan kesehatan mengenai kebersihan lingkungan. Nah, untuk penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui penyebaran pesan atau informasi. Tujuan kegiatan penyuluhan kesehatan yaitu mencapai tujuan hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok dengan penyampaian pesan. Penyuluhan kesehatan merupakan gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar sehingga harapannya dengan adanya penyuluhan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola kehidupan yang sehat. Jika sudah dilakukan penyuluhan kesehatan dan masyarakat sudah paham, jadi untuk upaya selanjutnya yaitu E. Pemeliharaan kesehatan lingkungan. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu E. Selanjutnya soal nomor 8. Hasil pengkajian perawat komunitas menemukan adanya faktor resiko terjadinya penyalahgunaan nafza di lingkungan remaja. Karena lingkungan dekat sekali dengan mal, terminal, dan stasiun, serta banyak ditemukan remaja sudah ada yang mulai merokok di usia dini.
Berdasarkan model healthcare system, kondisi ini berada pada garis pertahanan yang manakah? Komunitas tersebut A. Radial, B. Deviasi, C. Resisten, D. Normal, atau E. Fleksibel. Dan perlu diketahui garis pertahanan menurut Neumann terdiri dari dua, yaitu garis pertahanan normal atau normal line of defenses, dan yang kedua garis pertahanan fleksibel atau flexible line of defense. Nah, untuk garis pertahanan normal adalah lingkaran tebal di luar model. Garis ini memperlihatkan sebuah stabilitas dari individu atau sistem. Hal tersebut dijaga dalam waktu dan diberikan sebagai standar untuk menaksir dari kesejahteraan. Wellness Clean, hal itu termasuk sistem variabel dan tingkah laku seperti pola coping, pola hidup, dan tingkat perkembangan. Perluasan dari garis pertahanan normal memperlihatkan kesehatan atau kesejahteraan. Untuk garis pertahanan fleksibel adalah lingkaran putus di luar model. Garis pertahanan fleksibel berperan memberikan respon awal atau perlindungan dari sistem stresor. Garis ini bisa menjauh atau mendekat pada garis pertahanan normal. Bila jarak antara garis pertahanan meningkat, maka tingkat proteksi pun meningkat. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keadaan stabil dan sistem klien, maka perlu melindungi garis pertahanan normal dan bertindak sebagai buffer. Kondisi ini bersifat dinamis dan dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Di samping itu, hubungan dari berbagai variabel seperti fisiologi, psikologi, sosiokultur, perkembangan, dan spiritual dapat mempengaruhi tingkat penggunaan garis pertahanan diri fleksibel terhadap berbagai reaksi terhadap stresor. Jadi, jawaban yang tepat yaitu E. Garis pertahanan fleksibel. Berikutnya soal nomor 9. Desa A terletak 60 km dari ibu kota kecamatan. Tingkat pendidikan masyarakat 90% tamatan sekolah dasar. Tidak memiliki kader kesehatan, tidak ada puskesmas pembantu, kepala desa berkomitmen terhadap masalah kesehatan. LSM tidak ada. Hasil pengkajian terhadap masalah kesehatan diperoleh 35% lansia mengalami hipertensi, 2 ibu hamil preeklampsia, 80% bayi belum mendapat imunisasi, 100% sumber air minum dari sungai, 100% pembuangan tinja ke sungai, dan 99% penduduk memiliki kesibukan bertani dengan penghasilan kurang lebih 1.500.000 per bulan. Strategi implementasi yang dilakukan perawat komunitas adalah A. Advokasi, B. Supervisi, C. Promosi kesehatan, D. Menjalin kemitraan, atau E. Pemberdayaan komunitas. Dan jawaban yang benar yaitu A. Advokasi. Advokasi merupakan peran profesional perawat untuk melakukan pembelaan dan perlindungan kepada pasien. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang penghambat dan pendukung peran advokat perawat. Definisi peran advokasi perawat yaitu tindakan perawat untuk memberikan informasi dan bertindak atas nama pasien. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang laki-laki berumur 60 tahun datang ke posyandu lansia. Mengeluh kakinya sakit, bengkak sejak seminggu yang lalu. Dari pengkajian yang didapatkan, demam berulang selama 3 hari. Keluhan muncul setelah bekerja di sawah, terasa panas dan nyeri pada daerah pangkal kaki, skala nyeri pada daerah pangkal kaki yaitu 7, tekanan darah 160/90, tekanan nadi 68 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat? A. Nyeri,
B. Imobilisasi fisik. C. Peningkatan suhu tubuh. D. Resiko penurunan curah jantung. Atau E. Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah, sebelum menjawabnya, pada soal tersebut diketahui pasien mengeluhkan panas dan nyeri pada daerah pangkal kaki dengan skala nyeri 7. Jadi, untuk masalah keperawatan utama yang tepat yaitu nyeri A. Berikutnya soal nomor 11. Perawat Dial merupakan perawat home care di kota X. Saat ini perawat Dial sedang berkunjung ke rumah Tuan MS yang berusia 67 tahun. Keluarga mengatakan bahwa Tuan MS sebaiknya dibantu dalam beraktivitas sehari-hari, namun ditolak oleh Tuan MS karena klien merasa masih sanggup untuk melakukan semua aktivitasnya. Untuk itu, perawat akan menilai tingkat kemampuan klien. Dalam melakukan pengkajian ini, perawat menggunakan A. MMSE, B. SPMSQ, C. Indeks kemandirian CATS, atau D. Pemeriksaan fisik. Sebelum menjawabnya, kita bahas satu persatu. Untuk Mini Mental State Examination atau MMSE adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengukur gangguan kognitif pada orang dewasa atau lansia. MMSE menilai subset yang berbeda dari status kognitif, termasuk perhatian, bahasa, memori, orientasi, kemampuan fisiospasial. Dan untuk SPMSQ atau status mental portable singkat merupakan salah satu pengujian sederhana yang telah dipergunakan secara luas untuk mengkaji status mental. Dan untuk CATS Index merupakan sebuah alat ukur bagi perawat untuk dapat melihat status fungsi pada klien usia lanjut dengan mengukur kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan pemeriksaan fisik adalah sebuah proses dari seorang ahli medis untuk memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Jadi untuk jawaban yang tepat yaitu C. Indeks kemandirian CATS. Berikutnya soal nomor 12. Seorang perawat mengajak Nyonya DL berusia 65 tahun ikut koor lansia di lingkungannya. Koor lansia beranggotakan 15 orang lansia dari perkumpulan gereja di lingkungan tempat tinggalnya. Pada kegiatan koor lansia, anggotanya secara bersama-sama akan mendengarkan musik, kemudian menyanyikannya. Jenis terapi apakah yang dilakukan perawat tersebut? A. Terapi kognitif. B. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi. C. Aktivitas kelompok orientasi realita. D. Terapi aktivitas kelompok stimulisasi sensor. Atau E. Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Sebelum menjawabnya, kita bahas satu persatu. Untuk terapi kognitif adalah salah satu jenis psikoterapi yang mengkombinasikan terapi perilaku dan terapi kognitif. Sedangkan terapi aktivitas kelompok sosialisasi merupakan salah satu terapi yang penting untuk meningkatkan hubungan interpersonal yang diawali dengan individu dalam kelompok. Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori merupakan aktivitas yang digunakan untuk memberikan stimulasi pada sensori pasien. Kemudian diobservasi reaksi sensori pasien berupa ekspresi emosi atau perasaan melalui gerakan tubuh, ekspresi muka, dan ucapan. Sedangkan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi adalah terapi yang menggunakan aktivitas mempersepsikan berbagai stimulus yang terkait dengan pengalaman dalam kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Jadi untuk jenis terapi yang tepat yang dilakukan perawat yaitu
D. Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Berikutnya soal nomor 13. Dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Pernyataan di atas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan pada pasal ke A26, B27, C28, D29 atau E30. Dan pernyataan di atas yaitu tertuang dalam pasal D29. Selanjutnya soal nomor 14, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial. Hal ini merupakan prinsip A. Nirlaba, B. Keterbukaan, C. Akuntabilitas, D. Kehati-hatian, atau E. Kegotong royongan. Apa sih nirlaba itu? Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dari seluruh peserta. Keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Sedangkan gotong royongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau tingkat penghasilannya. Jadi, untuk jawaban yang tepat yaitu E. Kegotong royongan. Berikutnya soal nomor 15, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Hal ini tertuang dalam A. Permenkes RI nomor 75 tahun 2014, B. Permenkes RI nomor 27 tahun 2017, C. Permenkes RI nomor 66 tahun 2014, D. Permenkes RI nomor 12 tahun 2017, atau E. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Dan jawaban yang tepat yaitu E. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011.